Udah mencoba ngelakuin banyak kegiatan dalam sehari, padat banget, niatnya biar produktif, tapi kayaknya nggak tenang dan malah capek. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian 5 gaya hidup minimalis ala Islam. Yang pertama adalah sederhana di dalam penampilan. Allah bilang di dalam firman-Nya, "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Gak perlu pakaian yang mahal untuk terlihat berharga, karena nilai kita nggak terletak pada label baju, tetapi dari akhlak dan ketenangan hati. Minimalis itu artinya berpakaian sewajarnya, yaitu rapi, bersih, dan menutup aurat. Jadi kalau kalian masih suka galau mikirin mau beli baju apa, yang model apa, coba diganti sama pakaian-pakaian yang udah ada. Nah, itulah yang kita pakai. Ingat teman-teman, semua yang ada pada diri kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amal, tetapi juga barang-barang yang kita udah beli itu akan dihitung dan dihisap nantinya. Nah, yang kedua adalah minimalis dalam harta. Islam nggak ngelarang kita untuk mencari uang, karena dalam hidup kita butuh itu untuk menyambung kehidupan selanjutnya. Dan Islam juga nggak melarang kita untuk menjadi kaya, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan harta yang kita punya. Ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf yang kaya raya banget, hartanya banyak, tapi hatinya tetap sederhana. Walaupun kaya raya, tapi beliau itu nggak pelit dan nggak sombong juga. Justru beliau sangat dermawan banget. Minimalis dalam harta itu bukan berarti nggak kerja keras, tapi kita harus tahu kapan berhenti dari sikap rakus dan juga serakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, beliau pernah berkata, "Yang aku khawatirkan dari umatku adalah bukan mereka kekurangan harta, tetapi ketika dibuka pintu-pintu dunia, mereka mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya." Nomor 3 adalah minimalis dalam berbicara. Kadang yang membuat hidup kita bising itu bukan dari dunia luar, teman-teman, tetapi dari lidah kita sendiri. Terlalu banyak berbicara, ngomong kasar, bergosip, sampai hati kita rasanya capek sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Minimalis dalam berbicara artinya memilih kata yang bermanfaat, bukan kata-kata yang menyakiti. Nah, nomor 4 adalah minimalis dalam waktu dan fokus atau perhatian. Sering ngerasa sibuk, banyak hal yang dilakukan, tapi nggak produktif. Scroll berjam-jam, tapi lupa untuk sholat tepat waktu. Rasulullah mengingatkan kita tentang 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu waktu dan juga kesehatan. Coba kita renungkan berapa banyak waktu yang terbuang buat hal-hal yang nggak penting. Minimalis waktu artinya kita tuh sadar akan hal-hal prioritas, keluarga, ibadah, istirahat. Semua itu butuh ruang. Kalau waktu kita penuh sama dunia, terus kapan hati sempat dekat sama Allah? Nah, yang terakhir adalah minimalis di dalam keinginan. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit keinginannya. Bukan berarti nggak boleh punya cita-cita, tapi kita tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang nggak bikin kita tenang. Karena seringkali yang kita kejar justru menjauhkan kita dari Allah. Cobalah untuk belajar meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan dan menjadi keinginan kita niatkan karena Allah semata, karena ingin mendapatkan ridho darinya. Teman-teman semuanya, hidup minimalis ala Islam itu bukan cuma soal barang, tetapi juga soal hati. Kita menyederhanakan hidup supaya hati lebih lapang buat Allah. Jadi,
Mulai sekarang, coba pelan-pelan kurangin yang nggak perlu dan perbanyak yang berarti. Ini cuma suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.